Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Salsabila, NPM 18150028. Saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama adalah konsep dasar sistem pendukung keputusan atau SPK. Menurut saya, konsepnya adalah sistem informasi atau sistem pendukung keputusan yang dimana dalam pengambilan keputusan dapat berupa sistem yang berbasis komputer, dimana kita bisa mendapatkan data-data yang kita butuhkan dan data-data yang dapat mendukung kita dalam proses pengambilan keputusan. Cukup sekian. Dan kemudian contohnya adalah misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam penerapan pengambilan keputusan adalah misalnya kita sedang melakukan pelamaran kerja ke suatu tempat ataupun ke suatu perusahaan, yang dimana di dalam pelamaran tersebut kita kan memberikan dukungan ataupun bantuan kepada pihak perusahaan, di mana bantuan yang kita berikan agar mereka dapat menentukan keputusannya adalah kita menyertakan hasil-hasil tes ataupun surat-surat yang dapat mendukung ataupun yang dapat menunjang kita agar kita bisa diterima, agar mereka mampu memberikan hasil ataupun keputusan yang tepat. Nah, dalam hal ini, baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu soalnya kerangka kerja sistem pendukung keputusan. Jadi, dalam sistem pendukung keputusan ada beberapa langkah diantaranya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah-masalah apa yang sedang terjadi. Kita definisikan masalahnya agar kita mampu dan dapat mencari solusinya nanti. Yang kemudian tahapan yang kedua adalah mengklarifikasi masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah dan tahap yang ketiga adalah membuat model sejenis model matematika agar kita dapat lebih memperjelas masalah yang sedang terjadi. Kemudian tahapan yang keempat adalah menemukan solusi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam pengambilan keputusan tentu saja banyak solusi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di tahap yang kelima kita dapat memilih salah satu solusi dari banyaknya solusi yang telah kita rangkum. Misalnya kita dapat memilih satu saja yang paling tepat untuk menentukan dan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu beberapa komponen-komponen dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah manajemen data, di mana manajemen data adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah model manajemen. Sistem ini menampilkan aktivitas pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitas ataupun model kuantitatif seperti model matematika. Kemudian yang ketiga adalah knowledge base, yang dimana sistem ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah dan menghasilkan solusi final, baik itu sementara maupun
solusi yang tetap. Kemudian yang keempat adalah dialog sistem, di mana di dalam DSS yang dibuat akan diimplementasikan sehingga pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Kemudian yang nomor 4 adalah terdapat 4 komponen-komponen data di dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah data eksternal. Yang dimaksud dengan data eksternal adalah data yang bersumber dari luar organisasi. Data ini berasal dari luar, bukan berasal dari salah satu organisasi tersebut. Yang kemudian data privat, yaitu petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data. Kemudian yang ketiga adalah data ekstraksi, di mana data ekstraksi merupakan gabungan ataupun kombinasi dari berbagai sumber, termasuk sumber internal dan sumber eksternal. Yang contohnya di sini adalah data eksternal adalah data riset pemasaran, di mana misalnya salah satu perusahaan mendapatkan data-data yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pemasaran mereka. Nah, mereka mendapatkan data-data dari pelanggan ataupun dari organisasi-organisasi yang lain, yang kemudian dapat berupa data ekonomi dalam sebuah negara ataupun dalam sebuah desa. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu ringkasan dari materi kami yang berjudul dengan konsep manajemen sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses-proses pengumpulan data pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan. Yang kedua adalah pengertian sistem pendukung keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah keputusan terstruktur, yaitu jenis keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bersifat rutin. Nah, kalau jika keputusan terstruktur itu adalah informasi yang dibutuhkan spesifik terjadwal yang dimana dia adalah teratur. Yang kemudian yang kedua adalah keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang mempunyai sifat yakni keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain harus tetap dilakukan oleh pengambil keputusan. Yang ketiga adalah keputusan tidak terstruktur, yang dimana sesuai dengan judulnya tidak terstruktur, dimana keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terstruktur atau tidak terjadi berulang-ulang kali sehingga rumit untuk penanganannya. Yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari sistem pendukung keputusan, di mana kelebihan yang pertama adalah pengambilan keputusan lebih cepat, dan yang kedua memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam memproses data informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian menghasilkan ataupun menghemat waktu untuk memecahkan masalah. Jika kita menggunakannya, kita dapat menghemat waktu.
Kemudian memperkuat keyakinan mengambil keputusan karena sudah melewati beberapa tahap yang sudah diatur. Kemudian kelemahan dari sistem pendukung keputusan adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem ini tidak dapat dicerminkan persoalan sebenarnya seperti apa. Yang kemudian proses yang dapat dilakukan oleh sistem keputusan biasanya tergantung juga dengan kemampuan perangkat lunak yang kita gunakan. Kemudian harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar yang terus berubah agar sistem tersebut dapat terupdate. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah sekitar penjelasan singkat dari materi kami dan sekaligus jawaban dari soal UTS saya. Semoga diterima oleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.